Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Ya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Amin Ma'ruf, saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Saya dari kelas SD semester 1, kebetulan saya maba angkatan 2024, yaitu tahun ini. Oke, baik. Saya ingin menjelaskan beberapa tentang aspek-aspek penting dan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Dr. Aspandi MAG. Ya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Aspandi MAG dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman sekolah saya atau teman-teman yang melihat video ini. Jikalau ada beberapa kata-kata yang mungkin nggak enak di hati atau mungkin ada beberapa ilmu pengetahuan yang kurang, tolong dimaklumi karena yang benar dari Allah dan yang salah kebanyakan dari saya. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apa sih itu akhlak Islami? Akhlak Islami adalah beberapa konsep perilaku dan etika yang diajarkan dalam agama Islam yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Istilah akhlak ini berasal dari kata bahasa Arab yang artinya itu karakter seseorang atau perilaku seseorang. Nah, ada beberapa sumber ajaran yang sebagaimana bisa dikatakan sebagai aspek penting atau sumber ajaran yang berlandaskan kepada isi-isi tersebut. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran ini berisi kitab suci yang memberikan pedoman tentang perilaku yang baik kepada seseorang sebagai kita umat muslim. Dan dalam Al-Quran ini berisi beberapa ayat-ayat tentang yang menjelaskan bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita beradab, sopan santun, dan yang lain-lainnya. Entah itu adab terhadap kedua orang tua, adab terhadap guru, dan lain-lainnya. Dan tentunya ini nyambung dengan konteks kita pada kali ini, yaitu akhlak Islam. Bagaimana cara kita berperilaku sesuai dengan Islam, bagaimana cara kita berperilaku tentang sesuai dengan isi Al-Quran, dan yang lain-lainnya. Oke, baik. Yang kedua, ada beberapa sumber ajaran yang kedua, yaitu hadis. Hadis ini sesuatu ucapan atau tindakan perilaku Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita. Di dalam hadis ini banyak sekali tindakan-tindakan atau ucapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi rujukan kita untuk memperlakukan bagaimana kita memperlakukan sebagai umat muslim. Dengan mulai dari cara-cara kita beradab, cara-cara kita melakukan sunnah-sunnah yang lainnya seperti apa yang dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW, serta ucapan-ucapan yang dilontarkan dari Nabi Muhammad. Dan tentunya ini sebagai salah satu pedoman kita, salah satu petunjuk kita untuk melakukan sebagaimana pentingnya akhlak Islam dalam sumber ajaran di hadis tersebut. Dan yang kedua ada nilai-nilai moral, yaitu yang pertama ada kejujuran. Dan kejujuran ini sebagaimana kita berbicara dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Tidak adanya kedustaan, tidak adanya kebohongan, tidak adanya fiktif belaka atau hoax dan yang lainnya. Tentunya kejujuran ini sangat penting. Dan bagaimana jujur ini adalah salah satu sifat Rasulullah juga dan sifat para sahabat-sahabat yang sudah diajarkan kepada kita. Dan kejujuran ini sangat penting dimanapun itu. Entah kita di masyarakat, entah di ruang lingkup keluarga, bahkan kita di kelas juga harus melakukan kejujuran dan tidak melakukan kebohongan. Oke, yang kedua yaitu kesabaran. Yaitu maksud kesabaran di sini kita menghadapi kesulitan dengan rasa tenang. Sabar ini ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menghadapi kesulitan, sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam melakukan ketaatan. Jadi sabar dalam melakukan ketaatan ini maksudnya
kita tidak sembarang orang beribadah itu. Ketika kita beribadah melakukan amal kebajikan atau amal kesolehan, itu sewaktu-waktu kita tidak sabar. Ada beberapa orang yang mungkin sholatnya buru-buru, ada mungkin beberapa orang yang ketika melakukan amal soleh tidak ikhlas. Itu salah satu orang yang tidak melakukan sabar dalam ketaatan. Ya, semoga dengan kita membahas tentang akhlak Islam ini, kita menjadi lebih sabar dalam ketaatan untuk melakukan amal kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga itu ada kasih sayang. Nilai moral kasih sayang yang ketiga ini salah satu rujukan rasa kita empati dan kepedulian terhadap orang lain. Bagaimana cara kita melihat sudut pandang misalnya tetangga kita, dari teman-teman kita, atau mungkin ruang lingkup di sekitar kita, dan muncullah tuh rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, itu salah satu nilai-nilai moral yang merujuk kepada akhlak Islam. Nah, yang keempat itu ada nilai moral keadilan. Nilai moral keadilan ini sebagaimana kita memperlakukan setiap orang sesuai dengan hak-hak masing-masing, memperlakukan setiap orang dengan adil tanpa diskriminasi. Tentunya keadilan ini sangat penting bagi kita untuk melakukan sebagaimana konsep perilaku dan etika kita yang diajarkan dalam agama Islam. Ya, tentunya sebagaimana yang di surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Dan di situ sudah jelas ya ayatnya, celakalah bagi orang-orang yang curang. Ya, sama aja kita tidak melakukan keadilan sesuai dengan haknya masing-masing. Oke. Ya, baik. Selanjutnya ada apa itu akhlak individu, apa itu akhlak sosial. Kita akan membahas kedua ini dan yang berkaitan dengan apa itu akhlak individu dan apa itu akhlak sosial. Akhlak individu itu adalah akhlak yang merujuk pada perilaku dan moralitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana mencakup pada sifat-sifat dan karakter seseorang yang membentuk kepribadian seseorang. Ada beberapa aspek penting diantaranya, yaitu sikap disiplin, sebagaimana kemampuan untuk mengatur diri kita dan mengendalikan diri kita atau tindakan kita, serta mampu melakukan sikap kedisiplinan terhadap waktu dengan tepat waktu ketika kita beraktivitas. Itu salah satu aspek penting diantaranya. Dan yang kedua ada aspek penting tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini adalah kesadaran akan kewajiban kita dan konsekuensi dari tindakan yang kita ambil. Tentunya kita berani berbuat, kita berani bertindak, ya kita harus berani bertanggung jawab. Karena konsep tanggung jawab di sini tentunya sangat penting. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan beberapa tugas yang diamanahkan kepada kita, tentunya rasa tanggung jawab ini harus muncul. Karena antara konsekuensi dari tindakan yang kita ambil itu harus sesuai dengan apa yang diberikan kepada kita, entah itu tugas, amanah, dan yang lainnya. Tentunya banyak beberapa orang-orang yang melakukan tanggung jawab sangat penting, sebagaimana jikalau kita dipilih menjadi ketua misalnya, menjadi ketua SEMA, DEMA misalnya, menjadi ketua kelas atau mungkin presiden. Itu kan tanggung jawabnya tidak kecil ya teman-teman, sangat besar. Apalagi tanggung jawab ini adalah salah satu bukti seseorang atau orang lain percaya kepada kita. Nah, rasa tanggung jawab inilah yang harus dijaga kepada teman-teman sekalian untuk memberikan kepercayaan kepada orang lain. Jadi ketika orang lain sudah percaya kepada kita dan kita diusahakan untuk memberikan yang terbaik dengan kepercayaan kepada kita orang lain tersebut. Oke. Yang kedua ada akhlak sosial. Berhubungan dengan interaksi dan hubungan seseorang dengan masyarakat, sebagaimana mencakup norma dan nilai yang mengatur perilaku dalam konteks sosial, dan aspek penting lainnya seperti sikap kita saling menghormati terhadap sesama, menghargai perbedaan dan pendapat orang lain, kita saling menghormati kepada yang tua, dan yang tua menyayangi kepada yang lebih muda. Dan ada yang selanjutnya itu sikap-sikap kerjasama. Kerjasama ini
sebagaimana kita berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat apapun itu, entah itu gotong royong, misalnya contohnya azan di masjid misalnya, itu kan salah satu kegiatan kita yang bermanfaat bagi masyarakat, itu salah satu kerjasama dalam akhlak sosial ya. Terus yang selanjutnya ada bantu membantu ya, memberikan dukungan kepada sesama, kepada teman, kepada orang lain, orang tua mungkin, terutama bagi yang sangat membutuhkan. Sangat membantu ini sangat penting bagi kita sebagai manusia sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Tentunya kita sangat penting untuk bersosialisasi kepada orang lain. Tentunya dengan membantu inilah pekerjaan kita bisa menjadi ringan. Dan akhlak sosial sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera. Keduanya antara akhlak sosial dan akhlak individu ini saling berkaitan dan berkontribusi pada pembentukan karakter serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Jadi antara akhlak sosial dan individu ini tidak bisa dipisahkan. Jadi saling berkaitan dan berkontribusi terhadap pembentukan karakter. Karena akhlak individu ini bisa menjadi pembentukan karakter kita kepada individu kita, kepada diri sendiri kita. Dan akhlak sosial pun ketika kita bisa menghormati orang lain, ketika kita bisa kerjasama dengan orang lain, ketika kita bisa membantu orang lain, kan tentunya itu melekat kepada diri kita. Itu secara nggak sengaja itu tercetak kepada diri kita, terbayang dan terscam kepada otak kita. Ketika kita saling menghormati, kan secara nggak sengaja kita bisa saling menghormati kepada orang lain, atau tentunya kita bisa saling kerjasama kepada orang lain dan yang lain-lainnya. Oke, baik, untuk pembahasan selanjutnya itu definisi apa sih tanggung jawab dalam Islam. Maksud tanggung jawab dalam Islam di sini berarti suatu kewajiban moral dan etika kita yang harus dipenuhi oleh individu terhadap diri sendiri, terhadap Allah, terhadap keluarga, masyarakat, dan lingkungan kita sekitarnya. Dan hal ini tentunya mencakup kesadaran bahwa di setiap tindakan kita ataupun maupun perbuatan itu masing-masing memiliki konsekuensi. Dan yang paling terpenting itu kita bakalan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Karena sebagaimana ada juga yang salah satu poin tanggung jawab kepada Allah. Dan setiap muslim memiliki suatu kewajiban kita terhadap perintah dan larangan-larangan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu seperti ibadah kita yang biasa kita lakukan yaitu seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu di antara 4 ini semuanya ada konsekuensi dan tanggung jawabnya masing-masing. Sholat juga ada tanggung jawabnya, puasa ada tanggung jawabnya, terus zakat ada tanggung jawabnya, dan haji pun ada tanggung jawabnya. Itu semua harus ada konsekuensinya. Dan yang selanjutnya ada tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Dan sebagaimana tentunya kita ya sebagai seorang muslim harus menjaga kesehatan fisik kita, mental, ataupun yang terpenting itu spiritual kita, itu dengan menjaga keimanan kita. Karena untuk menjaga keimanan itu harus diperkuat dengan keyakinan dan pengetahuan agama kita. Seiring waktunya kita sering ikut-ikut kajian misalnya untuk memperkuat iman, sering baca-baca buku tentang Islam, atau mungkin sering dengar ceramah di YouTube dan yang lainnya pokoknya. Dan masih banyak tanggung jawab yang lainnya. Karena di setiap tindakan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat. Sebagaimana juga tercantum dalam banyak ayat Al-Quran yang mengingatkan bahwa di setiap tindakan atau amal baik itu yang baik maupun yang buruk itu akan dicatat dan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Sebagaimana juga disebutkan dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana wa la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul adzim. Ya, bahwa Allah itu tidaklah memberikan suatu ujian, tidaklah memberikan suatu kesulitan, tidaklah memberikan suatu masalah sesuai dengan kesanggupan hambanya. Mustahil Allah memberikan suatu ujian atau masalah kita, tapi kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Karena di setiap Allah mengasih ujian kepada kita, mengasih masalah kepada kita, bertubi-tubi, secara bertubi-tubi misalnya, pasti Allah yakin bahwa oh ternyata hamba ini loh yang kuat untuk menghadapi ujian ini, oh ternyata si fulan loh yang bisa mengatasi cuman ujian ini gitu. Jadi seolah-olah Allah tuh sudah yakin kepada hambanya ini untuk mengasih ujian tersebut gitu. Jadi jangan seolah-olah kok ujian saya berat banget ya, kok Allah tega ya ngasih ujian saya begini dan yang lainnya. Jangan bermindset dan berpikiran seperti itu. Karena masing-masing juga ada hak dan batas ujian Allah yang diberikan kepada kita. Jadi intinya kunci kita sebagai umat Islam yaitu kita bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat, baik itu yang baik maupun yang buruk, dan berusaha untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah dengan sabar, dengan sholat, zikir, doa, dan segala macamnya. Ya, semoga dengan pembahasan kali ini kita bisa lebih baik lagi, kita bisa lebih berintrospeksi diri lagi, khususnya buat saya, teman-teman, dan yang lainnya mungkin untuk yang melihat video ini. Ya, saya izin pamit. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah mungkin yang menjaga di hati kalian. Mohon maaf kalau misalnya ada pengetahuan saya yang kurang. Tolong dimaafkan karena yang benarnya hanya dari Allah dan yang salah banyak-banyak dari saya juga. Ya, demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.